Profil Hakim Wahyu Iman Santoso vonis Ferdi Sambo hukuman mati. Dari angka 1 sampai dengan angka terakhir, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara, karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak, melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Profil dan rekam jejak Wahyu Iman Santoso yang memvonis Ferdi Sambo hukuman mati dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J di Pengadilan Jakarta Selatan, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan menilai, Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ujar Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso dalam persidangan, dikutip dari Kompas.com, Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana oleh karena itu hukuman mati, ucapnya melanjutkan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Sambo dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Selain Ketua Majelis Hakim kasus pembunuhan Brigadir J, Wahyu juga menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Selatan. Wahyu Iman Santoso resmi memegang jabatan Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan sejak Rabu, tanggal 9 Maret tahun 2022. Dia menggantikan Lilik Prisbawono yang dipromosikan menjadi Ketua PN Kelas 1A khusus Jakarta Pusat. Sebelum menjadi Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso adalah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Wahyu Iman Santoso juga pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri Kediri Kelas 1B dan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam. Beberapa waktu lalu, Wahyu tercatat memimpin sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan Bupati Mimika, Eltinus Omaleng. Saat itu, Eltinus menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan gereja di Mimika yang menjeratnya. Namun, Wakil Ketua PN Jaksel itu menolak gugatan Eltinus terhadap Komisi Antirasuah dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 lalu. Sebelumnya, Hakim Wahyu Iman Santoso dilaporkan pengacara Kuat Maruf ke Komisi Yudisial (KY). Wahyu Iman Santoso yang menjadi Hakim Ketua Sidang Pembunuhan Brigadir J dituding telah melakukan pelanggaran kode etik oleh pihak Kuat Maruf, salah satu terdakwa. Wahyu Iman Santoso yang juga Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinilai terlalu tendensius. Kuasa hukum Kuat Maruf, Irwan Irawan saat dikonfirmasi mengakui adanya laporan tersebut. Ia betul dilaporkan ke KY terkait kode etik pernyataan-pernyataan dia pada saat sidang, kata Irwan, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Irwan Irawan menilai jika selama persidangan, Wahyu Iman Santoso dinilai terlalu tendensius. Terutama dalam memberikan pernyataan kepada Kuat Maruf. Tidak hanya itu saja,
Wahyu Iman Santoso juga sering menilai keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan itu bohong dan sudah disetting. Banyak kalimat-kalimat yang sangat tendensius kami lihat. Bahwa klien kami berbohonglah, kemudian ada beberapa ketika saksi diperiksa bahwa ini sudah settingan dan sebagainya. Nanti akan kami rilis ya, ujar Irwan. Salah satu keterangan Wahyu Iman Santoso yang dianggap tendensius oleh Irwan terjadi pada sidang Senin, tanggal 5 Desember tahun 2022. Kalimat tersebut yakni ketika hakim menyampaikan kalimat jika Kuat Ma'ruf buta dan tuli, sehingga tidak melihat penembakan padahal ada di lokasi. Pada persidangan untuk terdakwa Riki Rizal Wibowo dengan keterangan saksi klien kami, Kuat Ma'ruf, tapi kalian karena buta dan tuli, maka saudara tidak melihat dan tidak mendengarkan itu yang saudara sampaikan, tulis pelaporan Kuat Ma'ruf. Selain itu, pihak dari Kuat Ma'ruf juga melampirkan beberapa bukti berita yang tayang di media massa terkait pernyataan Hakim Wahyu tersebut. Laporan mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan Hakim Wahyu tersebut dilaporkan oleh Irwan pada Kamis, tanggal 7 Desember tahun 2022. Laporan mengenai pelanggaran kode etik oleh Hakim Wahyu dibenarkan oleh juru bicara Komisi Yudisial, KY, Miko Ginting. Miko mengatakan bahwa pelaporan tersebut sedang diverifikasi oleh KY untuk mengetahui terlebih dahulu persyaratan pelaporan. Benar, yang bersangkutan melalui kuasa hukumnya mengajukan laporan terhadap Ketua Majelis kepada Komisi Yudisial. Kita akan verifikasi dulu laporannya, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti, kata Miko, Kamis tanggal 8 Desember tahun 2022. Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan terkait pelaporan tersebut. Keputusan untuk menilai majelis hakim melakukan pelanggaran kode etik atau tidak berada dalam ranah dan wewenang KY. Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan ini secara objektif. Pernah diserang lewat medsos. Hakim Wahyu Iman Santoso pernah diserang menggunakan video viral di TikTok. Dalam video yang beredar, menyebutkan jika hakim ketua perkara pembunuhan Brigadir J itu diduga sedang curhat dengan seorang wanita. Wahyu disebut menceritakan soal kasus Ferdi Sambo yang tengah ditanganinya. Dalam video diunggah oleh akun TikTok @pencerahkasus, terlihat ada seorang pria diduga Hakim Wahyu memakai baju batik lengan panjang hitam, celana abu-abu dan sepatu hitam sedang duduk di sofa warna putih gading. Awalnya, tampak diduga Hakim Wahyu sedang menerima telepon. Setelah menelepon, terlihat pria tersebut melanjutkan diskusi dengan seorang wanita yang ada di depannya. Wahyu disebut menceritakan soal kasus Ferdi Sambo yang tengah ditanganinya. Dalam video diunggah oleh akun TikTok @pencerahkasus, terlihat ada seorang pria diduga Hakim Wahyu memakai baju batik lengan panjang hitam, celana abu-abu dan sepatu hitam sedang duduk di sofa warna putih gading. Awalnya, tampak diduga Hakim Wahyu sedang menerima telepon. Setelah menelepon, terlihat pria tersebut melanjutkan diskusi dengan seorang wanita yang ada di depannya. Namun, belum diketahui sosok wanita tersebut. Bukan, masalahnya dia enggak masuk akal banget dia nembak pakai pistol Joshua. Tapi enggak apa-apa, sah-sah saja. Saya enggak akan presure dia harus ngaku, saya enggak butuh pengakuan, kata pria yang diduga Hakim Wahyu dikutip dari video, Selasa, tanggal 3 Januari tahun 2023. Lalu, pria yang diduga Hakim Wahyu itu melanjutkan omongannya lagi bahwa majelis hakim yang menangani perkara tersebut tidak membutuhkan pengakuan dari terdakwa Ferdi Sambo. Saya enggak butuh pengakuan. Kita bisa menilai sendiri. Silakan saja saya bilang mau buat kayak gitu. Kemarin tuh sebenarnya mulut saya sudah gatel, tapi saya diemin aja, lanjut pria diduga Hakim Wahyu disambut tertawa wanita tersebut.